Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Saya mengabsen dulu ya. Iya Bu. Naura Nasifah, Hadir Bu. Mutiara, Hadir Bu. Nurul Liwi, Hadir Bu. Uswatun Hasanah. Sakit Bu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai cerpen. Ada yang tahu cerpen? Cerita pendek Bu. Cerita pendek Bu. Baik, cerita pendek itu disingkat sebagai cerpen adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novel. Adapun ciri-ciri cerpen, yang pertama, cerpen memiliki sifat cerita yang fiktif atau berupa karangan penulis. Yang kedua, cerpen menggunakan susunan kata yang terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, cerpen bisa dibaca dengan cepat dan bisa hanya selang sekali duduk saja. Yang keempat, cerpen menggunakan bentuk cerita yang cenderung begitu singkat. Yang kelima, cerpen menggunakan diksi atau pilihan kata yang tidak rumit supaya bisa secara mudah dipahami oleh pembacanya. Yang keenam, cerpen menggunakan alur cerita tunggal atau hanya dengan satu jalan cerita. Yang ketujuh, kisah yang disampaikan dalam cerpen biasanya dari peristiwa yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Baik, adapun struktur dalam cerpen tersebut, yang pertama abstrak. Struktur pertama ini yang ada dalam cerpen yaitu abstrak. Pada bagian ini penulisan hanya perlu memberikan pemaparan terkait gambaran awal dari cerita yang akan disampaikan. Abstrak dari cerpen ini hanya menjadi bagian pelengkap cerita saja. Hal ini yang dibuat abstrak dalam cerpen sifatnya opsional dan penulis bisa memilih dan menyertakan maupun tidak. Yang kedua, orientasi. Struktur kedua yang ada dalam cerpen yaitu orientasi. Bagian ini menjelaskan terkait dengan penentuan dari kisah atau peristiwa yang disampaikan. Yang ketiga, komplikasi. Struktur ketiga ini terdapat cerpen yaitu ada komplikasi. Bagian ini menjelaskan mengenai pemaparan dari awal masalah yang disampaikan dalam cerpen dan dihadapi oleh tokohnya. Yang keempat, evaluasi. Struktur keempat ini memiliki oleh cerpen adalah evaluasi. Pada bagian ini akan mulai memuat terkait dengan konflik masalah dalam cerpen yang semakin muncul. Yang kelima, resolusi. Struktur kelima ini bisa ditemukan dalam cerpen yaitu resolusi, yang bisa dibilang bahwa bagian ini merupakan yang paling aktif permasalahan tokohnya. Jadi, adapun tugasnya yaitu membuat sebuah cerpen dengan tema pendidikan. Dikumpul pekan depan. Baik Ibu. Jadi itu saja materi saya sampaikan. Sebelum menutup mata pelajaran kali ini, ada poin bikin saya yaitu semua siswa harus berdiri. Baik, apabila saya tepuk 1 kali, maka peserta harap tepuk sebanyak 4 kali. Apabila saya tepuk 2 kali, harap peserta tepuk sebanyak 3 kali. Apabila saya tepuk 3 kali, maka peserta tepuk sebanyak 2 kali. Dan apabila saya bertepuk 4 kali, maka peserta tepuk sebanyak 1 kali. Sudah paham? Paham. Saya mulai. Harap semua siswa harap duduk.
Baik, itulah mata pelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.